Terus, nah, ini nasihatnya Inayat Khan. Jadikan Tuhan satu realitas. Ini kalimatnya pendek tapi dalam. Selama ini Tuhan hanya ada di kepala. Saya yakin Pak ada Allah, tapi keyakinanmu tidak mengimbas dalam kehidupanmu. Tuhan hanya jadi konsep. Kamu berfilsafat ketuhanan, berteologi ketuhanan, bahas tasawuf, bahas irfan, bahas semua tema-tema ketuhanan. Itu nggak ada gunanya kalau Tuhan tidak jadi realitas. Hidupkan Tuhan dalam hidupmu, jangan cuma di kepalamu. Segala aktivitasmu harus menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Itu namanya menghidupkan Tuhan. Katanya Inayat selanjutnya, kita membangun istana raja, di mana raja harus tinggal. Maksudnya apa? Kondisikan fisikmu, mentalmu, lingkunganmu agar layak Tuhan ada di situ. Jadi, ini bukan tubuhku, ini adalah kuil Tuhan. Ini bukan hatiku, ini adalah altar Tuhan. Jadikan bukan hanya rumahmu sebagai masjid, tapi jadikan dirimu sebagai masjid. Jadikan dirimu tempat yang layak untuk Tuhan singgah. Ini agak berat, tapi harusnya memang begitu. Kalau kamu ingin Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu ingin menghidupkan Tuhan, bikin tubuhmu, mentalmu, bahkan lingkunganmu layak didatangi oleh Tuhan. Apa ya Tuhan mau datang kalau kamu bangunnya jam 7:30 pagi? Apa ya Tuhan mau datang kalau sehari-hari kerjaanmu nongkrong, gitaran, ngerokok, apalagi? Ya kan? Apa ya kamu merasa pantas Tuhan datang dalam kondisi fisik dan mentalmu yang seperti itu? Makanya katanya Inayat Khan, ayo dong bangun istana seindah mungkin bagi raja, karena dia raja segala raja. Kalau kamu beriman Allah itu ada, Tuhan itu ada, wujudkan Allah. Biar Allah wujud, bangun fisik dan mentalmu agar layak Allah itu wujud. Selama ini kita sudah terlalu capek diskusi mana benar, mana salah, mana yang baik, pikiran A apa pikiran B apa pikiran C. Bagi Inayat kan tidak penting, semuanya baik. Hidupkan itu. NU baik, Muhammadiyah baik, apalagi di Indonesia. Ya wis, semuanya baik. Sudah yakin baik, hidupkan itu. Jalani sebaik mungkin. Tidak usah capek-capek diskusi. Kesuwen diskusi nih, Allah tidak wujud nanti. Wujudkan aja Allah dalam hidupmu. Yes, ini jatahnya kamu introspeksi. Coba muhasabah, kira-kira level Allah itu bisa nggak hidup dalam lingkungan mentalmu, lingkungan fisikmu, lingkungan sekelilingmu. Kalau enggak, ya sekarang mulai diperbaiki. Gimana caranya agar kamu layak ditamui oleh Allah, agar Allah pantas untuk datang padamu. Jadi, karena engkau adalah kuilnya Tuhan, kamu itu masjid. Masjid itu kan rumahnya Tuhan. Kenapa rumahnya Tuhan? Tadi Allah sudah bilang, wa nafakhu fihi min ruhi. Allah bersemayam dalam dirimu. Berarti dirimu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu kan masjid. Engkau adalah masjid.
Kalau masjid, kamu harus ngerti. Kayak di masjid-masjid itu loh, ada kapur putih ditulis red, batas suci. Kamu juga harus punya batas suci itu di mana. Kamu sendiri yang ngerti. Hati-hati, jangan sampai ada najis masuk. Kalau ada najis di dalam, apa ya Allah kerasan. Kan gitu. Jadi koleksi pikiran, koleksi ide, koleksi gagasan, tingkah laku fisik harus layak untuk Allah datang. Pikiran yang ngeres-ngeres, yang jelek-jelek, cepet-cepet disingkirkan. Nanti kalau Allah ngerti malu kan. Izin aku koleksi gambarnya gitu-gitu dong mas. Nanti Allah geleng-geleng kepala. Aduh, iya, mau masuk, aduh. Ya kan. Jadi Allah sudah nunggu-nunggu kamu bikin layak nggak layak-layak. Sholatnya juga aduh. Hazrat Inayat Khan itu dari anak biasa jadi sufi karena sampai umur 11-12 tahun dia merasa kering. Tanya ke kakeknya mau lepas. Kakek, saya itu sholat, puasa, tahajud, ngaji, tapi kok ndak ada rasanya yo kakek. Salah kuning di. Kakeknya baca ayat yang artinya dan Allah akan menunjukkan sanurihim ayatuna itu. Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi akan kita tunjukkan ayat-ayat kami di alam semesta dan juga dalam dirimu. Jadi itu kakeknya pingin jawab, kalau pingin ngerti, baca ayat-ayat di sekelilingmu termasuk pahami dirimu sendiri. Dari situ terus Inayat Khan tercerahkan. Iya ya, selama ini aku tidak pernah baca. Disuruh sholat, ya sholat aja. Disuruh puasa, ya puasa aja. Disuruh tahajud, ya tahajud aja. Padahal sholat, puasa, tahajud itu selama ini di pikiran termasuk kita kan rasanya kayak dagang. Kayak Allah nyuruh apa, kalau sudah tak laksanakan berarti aku berhak minta apa. Aku sudah sholat nih, aku sudah tahajud nih, besok skripsiku dibikin lancar. Ya kan, bahwa aku cepat dikasih pacar, bahwa aku kan selalu begitu kita transaksi sama Allah. Jadi, ya kan, mungkin Allah juga Allah kalau cuma minta itu, simple. Tidak penting itunya kalau bagi Allah. Loh kamu kenal benar nggak? Kadang-kadang kamu berdoa minta aja kan juga formalitas. Doanya juga apalan. Ya kan, biasanya ndonga ngono ya ndonga ngono. Ya kan, mintanya apalan ya, yang diminta mungkin ya males. Hatimu ndak hadir bahkan waktu minta. Maka jadikan Tuhan satu realitas. Ya kalau Inayat Khan, dari kasusnya Inayat Khan tadi berarti bacalah, pahami dirimu, pahami lingkunganmu, pilih alternatif terbaik yang kamu tahu. Pasti Allah akan hadir. Antara bangun subuh, bangun jam 3 tahajud, atau bangun kesiangan, yang bagus yang mana ya? Pilih sendiri. Antara jadi anak rajin, jadi anak cuek, apa jadi anak malas, pilih sendiri. Cari yang sekiranya Allah terharu dan datang dalam hidupmu. Terharu, terayu dan datang dalam hidupmu. Para sufi itu kan gitu. Gimana kiranya dia jatuh cinta pada Allah dan bikin Allah jatuh cinta padanya. Yang selain itu biar diopeni oleh Allah. Apakah itu ilmu, lahir laduni, apakah itu kebutuhan sehingga muncul karomah-karomah dan lain sebagainya. Tidak urusan. Yang penting radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho padanya dan dia juga ridho pada Allah. Saling jatuh cinta. Kalau sudah saling jatuh cinta ya mesti ingin deket tiap hari. Tidak usah kamu suruh, Allah datang sendiri. Karena kamu juga ingin selalu deket sama Allah. Jadikan Allah, jadikan Tuhan satu realitas. Ini ya abot, tapi ya harus dicoba. Kalau enggak, kapan kita jadi muslim yang serius?
Kemarin saya ngajar tauhid itu di kampus. Mahasiswa tak tanya, ini tauhidnya aliran apa? Pada jawab, Asy'ariyah pak, Ahlu Sunnah pak. Ahlu Sunnah itu apa? Tidak ada yang bisa jawab. Asy'ariyah ki apa? Ya ora ono sing jawab. Siapa yang pernah baca kitabnya Asy'ariyah? Tidak ada yang angkat tangan. Lah terus kowe iki serius ora dadi wong Islam? Ya kan? Kamu kalau tak tanya paling ya ngono. Ini Syafi'i apa Maliki apa Hambali? Syafi'i pak. Kitab Syafi'i apa yang sudah kamu baca atau ngaji? Belum pak. Jadi kalau kamu beragama aja nggak serius. Apa ya Allah mau datang? Ya kan? Oke, jadi ayo kita bangun istana bagi raja, segala raja. Biar raja segala raja itu mau datang, singgah, syukur-syukur mau tinggal. Itu yang dikejar oleh para sufi. Oke, sekarang musik. Ini yang banyak sekali dibahas orang. Jadi kitabnya Inayat Han yang paling populer itu tentang musik, ada 3 judul kitab. Yang pertama judulnya Gayan, yang kedua Nirtan, yang ketiga Fardan. Kemudian ada juga 14 jilid ceramahnya yang dibukukan oleh muridnya, Message of Sufism. Buku-buku ini bahasa Inggrisnya bisa kamu download gratis. Bahasa Inggrisnya. Ada yang diterjemah dalam bahasa Indonesia yang judulnya Hikayat Cinta. Carilah itu, cari PDF-nya ada, silahkan dibaca. Gimana pemahamannya Inayat Han tentang cinta. Sekarang tentang musik. Kalau tadi cinta ketuhanan, yang love sudah, sekarang musik. Musik dan harmoni. Itu kalimatnya Inayat Khan. Musik adalah miniatur keseluruhan keharmonisan alam semesta. Karena keharmonisan alam semesta adalah musik itu sendiri. Dan manusia sebagai miniatur alam semesta harus menunjukkan keharmonisan yang sama. Dalam denyut nadinya, dalam detak jantungnya, dan dalam vibrasinya. Dia menunjukkan ritme dan nada. Perpaduan nada harmonis atau tidak harmonis. Kesehatannya atau sakitnya. Kenikmatannya atau ketidaknyamanannya. Jadi katanya Inayat Han, hakikat hidup kita, harmoni hidup ini adalah musik. Ada ritmenya, ada iramanya. Ketika irama ini terganggu, harmoni akan kacau. Kalau fisik kamu akan sakit. Kalau alam pasti akan ada bencana, ketidakseimbangan. Nafasmu aja ritmis. Kalau nggak percaya kamu cek silahkan. Begitu nafasmu nggak ritmis, alamat kamu sakit. Paling nggak capek, menggeh-menggeh. Itu kan nggak ritmis. Detak jantung juga ada iramanya. Kalau nggak percaya kamu periksa ke lab EKG. Begitu kok iramanya kacau, hati-hati kan. Ada masalah dengan jantungmu, nadimu, tekanan darahmu. Itu kalau dokter mesti ngerti 1 menit berapa. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Ada ritmenya. Ya kan? Alam semesta juga begitu. Ada iramanya. Jagalah harmoni itu. Itu yang sering dilupakan orang. Ketika kamu sakit, kayak saya kemarin sakit, pasti ada harmoni yang saya kacaukan sendiri. Mungkin lewat makanan, mungkin batas kekuatannya tak lampaui, mungkin ada iramanya. Maka hidup itu ada bangunnya, ada tidurnya. Jangan tidur terus. Tidur terus juga rusak dirimu nanti, iramanya kacau.
Kayak Mbak Surip itu loh, itu baru nyanyi, bangun lagi, tidur lagi. Sekarang tidur terus. Ya, karena hidupnya memang gak teratur beliau. Ritmenya kacau. Maka katanya Inayat Khan, realitas sekelilingmu ini musikal semua, ritmis, ada iramanya. Pahami itu, jangan dikacaukan. Disitulah harmoni alam. Kenapa sekarang banyak bencana? Pasti kamu rusak harmoninya. Al-Quran sendiri sudah bolak-balik ngomongkan Gawharul Fasadu. Kamu sendiri yang rusak, maka harmoninya kacau. Dampaknya kamu rasakan sekarang. Kenapa kemarau kemarin panjang luar biasa, kemudian panasnya juga beda sama dulu. Pasti pokal gawemu itu. Selain manusia kan gak ada yang punya inisiatif untuk merusak ritmenya sendiri. Yang bisa hanya manusia. Dan jangan salah loh, alam itu dialektis. Saling dialog sama dirimu. Kan ada penelitian terbaru dari Jepang itu loh, yang meneliti air, Profesor Masaru Emoto. Dia neliti air yang dibacakan doa, dinyanyikan kitab suci. Ada air yang didengerin lagu rock, di sini didengerin musik klasik. Nanti kristalnya berubah-ubah dan beda-beda. Air yang ditempeli tulisan terima kasih sama air yang dikasih tulisan pisuan atau fuck you atau apa gitu. Iyalah. Ya kan tidak apa-apa, misu bahasa Inggris. Nanti kalau bahasa Jawa Timur kacau nih. Ternyata kristalnya beda loh. Itu cuma ditempeli tulisan, apalagi dibacain. Jadi makanya orang Islam itu kan sebelum minum bacalah bismillah. Kiai-kiai kalau ada orang sakit apa saja dibacain Fatihah, diminumkan. Karena memang ada dialektika, ada hubungan. Itu baru air, belum mungkin udara juga begitu. Apalagi kalau masuk ke energi, medan energi. Makanya orang dulu nyuruh hati-hati nyari kawan. Berpengaruh medan energi. Jadi hati-hati ritme hidupmu, atur, ada harmoni yang harus kamu perhatikan. Jangan ngarang. Jadi ya sok-sok dengerin musik. Saya tidak tahu selera kamu sekarang musik apa. Inayat Khan ini gelisah luar biasa setelah dia kembali dari barat, balik ke India. Dia mampir di Bombay di India. Ternyata musik sakral, musik indah versi dia sekarang rusak, tidak karu-karuan. Jadi iya, kayak di film-film India itu. Jadi pop, kalau jadi pop itu kan, istilah pop itu karena kayak gelembung itu loh. Pop benar terus pecah. Pop itu kan gak ada yang tahan lama, sebentar, tidak sakral. Maunya Inayat kan musik itu sakral loh, bisa nganter orang ketemu Tuhan. Kalau di Sufi namanya sama. Ini sekarang musik jadi kayak gini, pokoknya joget. Apalagi judulnya itu buka sidik jos. Ya kan, loh kamu dapat apa? Ya monggo lah yang suka. Tapi katanya Inayat kan harusnya musik itu punya dimensi sakral, bikin kamu masuk ke kedalaman dan paham dimensi spiritualnya hidup. Ya tidak apa-apa sih sekali-sekali hiburan, tapi nyari musik. Kemarin mungkin ada yang ke Amplas ya, ada main musik yang dari Indian itu, namanya Fawak. Fawak ini orang keturunan Indian asli, cuma punya istri orang Indonesia. Saya lupa namanya, Lobo apa siapa, istrinya namanya Puri. Tinggalnya di Malang. Sehari-harinya bikin pertunjukan di Jatim Park 2. Sekali-sekali coba cari ya, googling. Namanya Pawak, kemarin tampil di Amplas itu. Musiknya khas Indian. Kalau kamu dengar musiknya mungkin agak dihayati sebentar, terasa kayak hidup di era Indian dengan gayanya, dengan elangnya, dengan khas. Atau mungkin ada yang suka apa ya, musiknya apa? Kitaro, Yani, Elias Rahbani, Turki, banyak yang gitu-gitu. Ya, sing barat-barat, Beethoven, Mozart, Chopin, Tassaifki, siapa lagi? Ya wis, senenganmu.
Yolah paling enggak lah Omai Rama nasi daria, apalagi wajahnya kan kamu ke situ. Kalau tak sebut bangsane Shakira, bangsane ketok ya ndak. Paling mantep Didi Kempot. Jadi musik bisa bantu kamu. Cobalah ya kamu ngalami problem apa. Ketika kamu sangat seneng dengerin musik lembut dan agak mendayu, senengmu akan turun derajatnya. Atau sebaliknya, ketika kamu sumpek luar biasa, coba nyalain musik yang agak ceria. Buka sisi das, gak apa-apa kamu pakailah joget. Kan suasana hatimu akan berubah. Itu dahsyatnya musik. Jadi maka gurunya Inayat Khan, saya agak lupa namanya, Syekh Abu Hasim siapa gitu. Ketika Inayat Khan selesai berguru, dia bilang, Inayat Khan, kamu berbakat musik. Maka sekarang berdakwahlah kamu, sebarkan ajaran tasawufku ini. Tidak usah ceramah, tidak usah kamu dakwahi orang-orang dengan ayat, dengan hadis. Dakwahlah dengan musik. Dan benar, ketika Inayat Khan dakwah pakai musik, banyak orang barat jatuh cinta, terpesona oleh musiknya Inayat Khan. Nanti beberapa lagunya mungkin kamu cari di YouTube ya. Mungkin bisa lah pakai keyword Inayat Khan musik. Nanti banyak beberapa yang aransemennya diambil oleh barat dengan beberapa modifikasi, pakai orkestra. Dan memang indah. Dan itu yang bikin orang lebih terpesona, karena musik itu ngomongnya dari jiwa ke jiwa. Beda kalau kata-kata. Kalau kata-kata itu bikin orang keluar dari dirinya. Apa ya maksudnya, terus keluar. Tapi kalau musik, orang biasanya meresapinya ke dalam. Terbayang waktu, teringat apa, itu kan di dalam semua. Tapi kalau kata-kata, kamu akan lari keluar. Maka untuk bikin orang kembali ke dalam, pakai musik. Inayat Khan pernah bilang, kata-kata bagus. Kalau kata-kata sudah tidak berdaya, orang akan pakai puisi. Tapi kadang-kadang puisi juga tidak berdaya. Maka satu-satunya jalan paling puncak adalah musik. Jadi kalau musik itu, apalagi yang tidak ada syairnya, itu setiap kali dibunyikan, dia jadi milik yang mendengarkan. Musiknya Kitaro misalnya, apa wis? Sukaanmu Kitaro apa? Itu kan setiap kepala, setiap pendengar mengasosiasikan dengan hidupnya sendiri-sendiri, hidupnya masing-masing. Beda dengan kalau ada syairnya. Kalau ada syairnya ya kamu manut syairnya, ya kan?